Nah ini tadi teman-teman bisa lihat nih, ini ada lokasi nih. Tadi pertanyaannya adalah, Bang bisa nggak sih Facebook Ad itu ngiklan untuk wilayah tertentu saja? Jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga sehat semua ya. Berjumpa lagi dengan saya Bang Seha. Terima kasih ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke teman-teman, kemarin ada yang nanya begini ke saya. Ya dia bilang gini, Bang, kalau Facebook Ad itu bisa nggak sih kita target wilayah tertentu saja, katanya gitu ya. Jadi kayaknya dia mau jualan sebuah produk atau jasa gitu ya, yang dia itu pengen target misalkan entah Jakarta doang gitu ya, atau misalkan Bogor doang, atau Sumatera doang gitu. Saya nggak tahu. Intinya dia nanya, apakah Facebook Ad bisa digunakan untuk ngiklan wilayah saja? Gitu. Mungkin dia mau jadi caleg gitu ya. Jadi dia ngiklan di daerahnya saja ya bisa itu gitu. Jadi teman-teman nih kalau misalkan teman-teman terutama yang bergelut di politik, kalau mau butuh jasa iklan bagaimana agar dikenal orang bisa hubungin saya. Kita nanti hitung-hitungan saja ya berapa. Nah, teman-teman, saya akan langsung tunjukin dashboardnya ya. Ini adalah dashboard iklan saya. Gini loh teman-teman, kalau di dashboard Facebook Ads ya itu ada namanya set iklan ya, set iklan. Jadi kalau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa tonton video sebelum video ini gitu ya. Jadi strukturnya itu ada campaign, ada set iklan, ada iklan. Jadi ada campaign paling atas, di dalam campaign nanti bisa beberapa set iklan, di dalam satu set iklan itu bisa beberapa iklan. Jadi itu seperti pohon, satu campaign di dalamnya ada beberapa set iklan, di satu set iklan itu bisa banyak iklan gitu. Nah, saya akan bahas di set iklannya saja ya. Kalau yang lainnya, nah teman-teman lihat video yang lain saja. Karena nanti kalau saya jelaskan semuanya bakalan panjang sekali nih video. Nah, set iklan itu begini bentuknya ya. Begini kira-kira bentuknya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, saya akan jelaskan di paling atas. Di sini ada nama set iklan ya. Nanti teman-teman akan sampai pada apakah bisa mengiklan wilayah saja, bisa. Nah, tapi saya jelaskan dari atas. Buat teman-teman yang masih baru mau belajar, teman-teman bisa setidaknya punya wawasan lah. Ya lihat, di atasnya ada nama set iklan. Nama set iklan ini berarti nanti namanya. Misalkan teman-teman, kalau saya biasanya kalau nama set iklan itu sesuai dengan targetnya. Jadi di set iklan ini kita men-setting kira-kira siapa yang harus kena iklan saya. Ya, atau kalau bahasa marketingnya adalah target pasarnya siapa. Kalau kita jualan jilbab, maka target pasarnya, nah ini yang harus teman-teman perhatikan ketika kita ngiklan, kita harus bisa mendefinisikan ya. Harus bisa mendefinisikan dengan jelas siapa sih yang kira-kira bakalan beli produk kita. Ya itu adalah nanti kita buatnya di set iklan. Tapi sebelum kita sampai ke sana, teman-teman harusnya coret-coret dulu. Misalkan saya jualan jilbab nih. Kira-kira yang beli siapa ya? Oh, yang beli perempuan. Oke. Kenapa nggak laki-laki? Ya jarang sih ada orang laki-laki yang kemudian membelikan pasangannya inisiatif sendiri, itu jarang. Biasanya pasangannya suka jilbab langsung dia bilang ke suaminya misalkan, ayah, mama mau beli jilbab ini boleh nggak gitu. Baru suaminya bilang, oh ya beli aja gitu. Tapi kalau ada suami yang membelikan langsung itu ya ada sih tapi jarang. Jadi langsung saja targetnya perempuan. Ini contohnya jilbab ya. Targetnya perempuan, kemudian usianya berapa sih gitu ya. Nah kita mikir nih. Usia berapa? Nah, usia berapa itu biasanya saya juga berpikir berapa harganya. Ya, kalau harganya mahal, maka kita nggak bisa tuh anak-anak 18 tahun gitu nggak bisa. Karena apa? Karena mereka secara ekonomi mungkin belum mapan, belum settle. Jadi kalau harga jilbabnya mahal, ya usahakan ya kira-kira usia berapa sih perempuan itu settle gitu loh. Ya, kalaupun dia tidak bekerja, kira-kira suaminya itu di usia berapa? Seorang laki-laki itu ekonominya itu sudah cukup mapan itu di usia berapa sehingga dia bisa membelikan jilbab yang cukup mahal untuk istrinya. Nah, itu kemudian harus ini usianya berapa. Kemudian kira-kira tinggalnya di mana gitu loh. Tinggalnya di mana gitu kan. Lalu kemudian nanti teman-teman harus mikirin lagi, kira-kira kalau dia pakai jilbab seperti ini, dia hangoutnya kemana sih? Misalkan jilbabnya ini jilbab yang panjang gitu ya. Kemudian syar'i gitu. Nah, maka kira-kira kalau perempuan yang pakai jilbab panjang syar'i ini kalau dia hangout kemana? Kalau dia ke mall-mallnya itu apa? Kalau dia baca majalah, majalahnya apa? Kalau dia buka website yang dia buka kira-kira apa? Kalau dia mengidolakan seorang tokoh, kira-kira tokohnya siapa? Kalau dia bergelut di politik ya, atau dia
concern ya, atau dia concern ke politik, maka kira-kira siapa politikus yang bakal dia ikuti. Nah, semua itu teman-teman harus definisikan dengan cukup jelas sehingga teman-teman nanti bisa membuat atau men-setting set iklan ini sehingga target pasarnya itu tepat. Ya kan gitu. Jualan itu nggak laku biasanya karena produknya udah bagus tapi lu salah masarinnya. Jadi kalau audiensnya cocok ya insya Allah pasti produkmu laku gitu loh. Jadi kalau belum laku mungkin dirimu salah target orang saja gitu ya. Mainan anak tapi dirimu targetnya ke anak-anaknya. Ya walaupun memang itu mainan untuk anak-anak tapi kan anak-anak nggak bisa beli ya, yang beli orang tuanya gitu. Oke. Lanjut, ini nama set iklan biasanya saya setelah saya definisikan audiensnya, baru saya buat namanya di sini. Misalkan perempuan, usia berapa sampai berapa, kemudian lokasinya misalkan perkotaan atau apalah. Atau misalkan kalau pakai interest, saya tulis interestnya di sini. Nah, kemudian ke bawahnya ini situs web, lanjut biasa saja ini pixel. Nah, ini di pixelnya ini teman-teman bebas ya. Ya, pixelnya ini bebas. Misalkan teman-teman mau apa nih yang mau diiniin. Jadi tergantung di funnel teman-teman ketika teman-teman beriklan di Facebook ya. Yang mau di tracking itu apa? Yang mau di tracking itu apakah pembelian atau initiate checkout atau add payment info atau prospek ya atau apa. Nah, ini tinggal teman-teman misalkan kalau pakai WA biasanya saya prospek. Atau kalau pakai WA selain prospek saya kadang-kadang pakai penambah ke keranjang tuh, add to cart. Mana add to cart? Nah, ini tambahkan ke keranjang. Nah, ini kalau pakai tombol WA biasanya saya prospek atau ini. Atau yang berikutnya initiate checkout. Ya, initiate checkout. Nah, teman-teman kita lihat ya. Saya mau nunjukin satu di sini dulu. Coba kita lihat kalau misalkan kita pakai pembelian. Oke, kalau pembelian, kita lihat di sini 134 jangkauannya, estimasi pemeriksanya sekitar ini ya dengan settingan yang ada di bawah belum saya otak-atik. 134 juta itu kan banyak banget ya. Kalau pakai prospek juga 134 juta ya kalau nggak salah. Kita lihat, ya 134 juta juga. Oke, bebas ya. Jadi kalau pakai WA saya biasanya prospek, initiate checkout atau misalkan add to cart. Kalau pakai form saya biasanya pembelian atau add payment info. Nah, kemudian di sini ada anggaran. Nah, ini sering ada yang nanya teman-teman, Bang saya kalau ngiklan di Facebook ya, ngiklan di Facebook itu berapa sih budget sehari? Sebenarnya budget sehari itu teman-teman bukan berapa-berapa, tergantung kita sanggupnya berapa. Tapi kalau Facebook itu udah menetapkan paling sedikit segini, lihat. Ketika saya taruh angka 100 perak di sini, dia bilang di sini anggaran Anda minimal harus Rp14.436. Jadi anggaran kita bisa ngiklan di Facebook itu minimal ya segini 14.436 perak. Tidak boleh kurang dari itu. Oke, kalau misalkan kita masukin 15.000 ya, 15.000. Nah, kita lihat bisa dia karena lebih dari 14.000 sekian tadi. Nah, cuma apa konsekuensinya? Konsekuensinya ya kita lihat. Kalau kita 15.000 iklan kita sehari, maka menjangkau 484 orang sampai 1.400 orang di sini ya. Ada jangkauannya. Jadi gitu. Jadi karena kemarin ada yang nanya ke saya, Bang, kalau budget kecil sama budget besar itu bedanya apa? Apakah kalau budget besar sudah pasti bagus atau budget kecil iklan jadi jelek? Saya bilang, budget iklan itu tidak berpengaruh terhadap kinerja iklan. Oke, saya ulangin sekali lagi, budget tidak berpengaruh terhadap performa iklan. Oke. Jadi budget itu hanya berpengaruh ke jangkauan. Jadi kalau dirimu ngiklan misalkan besar, maka jangkauannya besar. Kalau dirimu ngiklannya kecil, maka jangkauannya kecil. Nah, itu saja. Lalu apalagi konsekuensi berikutnya? Konsekuensi berikutnya adalah gini. Kalau jangkauan kita kecil, maka peluang orang belinya semakin kecil. Paham ya? Kita nawarin ke 10 orang, maka mungkin yang beli cuma 1. Tapi kalau kita nawarinya ke banyak orang, 100 orang gitu ya, mungkin yang beli bisa 15 orang, bisa berapa gitu. Jadi di situ konsekuensinya. Bukan berarti iklan jadi jelek atau bagus karena budget ya, enggak. Jadi budget itu hanya jangkauannya, kemudian kalau jangkauan semakin kecil maka peluang orang belinya semakin kecil, gitu saja. Oke, ini anggaran. Jadi fix ya. Kalau ada yang nanya apakah berapa budget iklannya gitu ya, maka budget iklannya minimal tadi 14.000. Itu untuk sekarang. Dan nggak ada patokan. Jadi ada yang bilang berapa yang harus saya keluarkan untuk 1 bulan?
Ya terserah lu. Lu sanggupnya berapa? Yang penting sehari minimal 15. Kalau dirimu ambil paling minimal sehari 15 kali 30 ya berarti 450.000 sebulan. Ya kalau dirimu oke lah kalau gitu 100.000 sehari ya berarti 3 juta sebulan. Jadi itu tidak ada patokan, tapi tergantung dirimu mengalokasikan budget iklan sehari itu berapa. Sehingga nanti tinggal dikali 30 hari untuk 1 bulan. Oke, itu untuk anggaran. Lalu kemudian di sini ada tanggal mulai teman-teman. Jadi maksudnya iklan kita itu mau mulai hari ini atau besok gitu. Nah ini penting ya. Kalau teman-teman menjalankan iklannya malam, misalkan diiklanin baru ngedit running iklan jam 10 malam, maka usahakan runningnya besok saja jam 12 malamnya gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman ngiklannya jam 10 malam running jebret, sedangkan hari itu udah jam 10 malam nih, berarti kan tinggal 2 jam lagi hari itu habis. Jadi anggaran harian kita 200 nih. Nanti 200.000 itu akan di-push habis selama 2 jam. Jadi kalau misalkan buat iklannya malam, mendingan disetting untuk besoknya aja jalannya, jam 12 malam gitu. Lalu di sini kita bisa atur jamnya berapa. Di sini pun teman-teman misalkan sibuk gitu ya orangnya ya, tidak bisa mengontrol dashboard iklan, maka di sini sudah ada tetapkan tanggal berakhirnya. Misalkan aku mau ngiklanku itu besok sampai seminggu ke depan. Ya udah berarti tinggal setting mulainya kapan, setting tanggal berakhirnya kapan, ya. Lalu teman-teman bisa lah itu jalan-jalan kemana, lupakanlah dashboardnya karena sudah ada di sini udah disetting mulai kapan, berhenti kapan. Kalau teman-teman tidak sibuk seperti saya, maka tetapkan tanggal berakhir ini saya biarkan saja, ya. Karena saya bisa buka dashboard kapanpun gitu loh. Sehingga kalau saya ngelihat iklan saya jelek dan harus saya edit, saya tinggal matikan secara manual. Oke, lalu kemudian yang ingin saya sampaikan berikutnya, nah ini tadi ya. Nah ini tadi teman-teman bisa lihat nih, ini ada lokasi nih. Tadi pertanyaannya adalah, Bang bisa nggak sih Facebook Ad itu ngiklan untuk wilayah tertentu saja? Jawabannya bisa. Di mana settingannya? Di set iklan dan di bagian lokasi. Nah di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada beberapa, ada 4. Jadi di lokasi itu ada 4 ini yang teman-teman bisa lihat. 1, orang yang tinggal atau baru ini berada di lokasi ini atau orang yang tinggal di lokasi ini. Ya kalau saya biasanya pilih yang kedua. Artinya memang kita target orang-orang yang benar-benar tinggal di lokasi itu. Kalau yang nomor 1, orang yang tinggal atau baru-baru ini berada di lokasi ini, maka kalau misalkan itu di Bali sehingga ada banyak turis di sana, maka turis yang ada di sana ketika dia buka Facebook, misalkan dia punya akun Facebook, dia bisa kena iklan kita karena kita menarget orang yang tinggal atau baru-baru ini berada di lokasi ini. Jadi dia akan target orang yang memang tinggal di situ dan orang yang nggak tinggal di situ tapi baru-baru ini ada di situ gitu. Paham ya? Paham lah, masa nggak paham? Kan pinter. Biasanya audiens saya ini, penonton saya pinter-pinter ya. Smart people gitu katanya. Saya pilih yang kedua, orang yang tinggal di lokasi ini. Nah kemudian teman-teman kita pilih misalkan nih, ini bisa digunakan untuk misalkan teman-teman punya, ini misalkan saya punya restoran atau punya resto bakso lah misalkan. Saya punya tempat jualan bakso di Bogor. Baksonya ini enak banget, murah, kemudian instagramable, ya kan? Tempatnya bersih, parkirannya luas, kemudian ada promo-promo menarik, ya. Tapi kalau nggak diiklanin ini nggak booming nih. Akhirnya saya buat iklan lah di Facebook. Lalu, nah karena ini adalah resto bakso, maka saya adanya di Bogor, maka saya ngiklannya ya untuk orang Bogor saja. Ngapain saya ngiklan ke orang Aceh, orang restonya ada di Bogor? Nggak mungkin lah orang Aceh itu mau beli bakso kemudian aku mau beli bakso ke Bogor, beli tiket pesawat, beli tiket bus, nyewa hotel cuma untuk beli bakso ke Bogor, kan nggak mungkin. Sehingga kalau teman-teman punya misalkan nih resto bakso gitu ya di Bogor, maka teman-teman di sini bisa kita tulis Bogor saja bisa. Atau misalkan di mana nih? Ini resto Bogornya ada di perumahan A, maka kita bisa target perumahannya. Kita cari saja di sini perumahan. Kalau di Bogor tuh ada Bukit Cimanggu City misalkan. Bukit Cimanggu City gitu ya. Coba kita lihat, ada nggak? Nah ini ada nih. Perumahan Bukit Cimanggu City Bogor, ya kan? Kita klik, nah lihat. Jadi dia akan menarget segini. Dan ini berapa jumlahnya? Kita lihat jumlah audiensnya. Ternyata ada 2.800.000 orang. Ini belum disetting ininya ding. Belum disetting usianya. Nanti dulu. Nah, kita lihat ini setelah kita setting itu, kita lihat di sini jangkauannya iklan kita akan kena ya di perumahan Bukit Cimanggu City Bogor, lalu radiusnya 16 km. Ini sangat luas sehingga saya biasanya turunin.
Misalkan 1 kilometer sajalah. Jadi memang benar-benar orang-orang yang ada di Bukit Cimanggu City itu. Kenapa saya target di sini? Ya mungkin resto saya ada di situ gitu. Saya nyewa ruko di situ, restonya di situ, instagramable, murah meriah gitu ya. Beli bakso 1 mangkok berhadiah iPhone gitu misalkan. Ya harus saya iklanin dong biar orang datang gitu kan. Nah kemudian setelah dia datang kan nanti dia akan beli, lalu kemudian kalau dia suka dia ngomong ke orang-orang yang lain dan sebagainya, akhirnya bisa terkenal dan boom gitu loh. Nah ini bisa seperti ini. Lalu usianya ini untuk wilayah ini ya. Kalau misalkan teman-teman mau ini lagi, mau tambah lagi misalkan Bogor Raya Permai misalkan. Nah itu ada Bogor Raya Permai nih alamat. Nah kita klik. Kenapa? Karena Bogor Raya Permai ini itu dekat sama Bukit Cimanggu City. Jadi bisa jadi orang Bogor Raya Permai itu beli juga ke Bukit Cimanggu City karena jaraknya tidak begitu jauh dari Bukit Cimanggu City. Nah tuh lihat kan nggak begitu jauh. Nah ini kan seperti ini. Oke, ini kalau misalkan rukonya ada di sini gitu ya, di perumahan Bukit Cimanggu City. Lalu umurnya, nah kira-kira kalau kita punya resto, resto bakso, umurnya berapa yang bakal beli? Anak usia berapa gitu ya? Bisa jadi dari 21 tahun sampai misalkan kira-kira yang masih suka hangout kemudian makan di luar usia berapa ya gitu ya. Nah kita bisa target misalkan sampai 35 tahun gitu. Ini tergantung ya, tergantung tema di restonya. Kalau restonya memang untuk anak muda ya targetin anak-anak mudanya gitu. Kalau memang untuk ini bagusnya untuk orang yang sudah berkeluarga. Karena di situ ada apa? Ada tempat mainnya, ada kolam ikannya misalkan sehingga anak-anak suka, maka targetin yang sudah berkeluarga gitu aja. Jadi tergantung. Makanya tadi saya bilang definisikan target pasarnya dengan benar sehingga teman-teman bisa setting di sini dengan benar ya. Kemudian nanti di sini bisa setting juga mau setting laki-laki saja atau perempuan saja gitu kan. Kira-kira yang suka ngajak jalan tuh laki-laki atau perempuan? Atau semuanya suka? Ya berarti semuanya gitu loh. Lalu kemudian di sini ada interest namanya teman-teman. Jadi kalau kita udah setting semua di atas ini, nah ini saya menjawab tadi ya. Jadi bisa nggak untuk wilayah? Bisa. Saya juga ngiklan yang hanya Bogor saja ada. Dan alhamdulillah laris manis gitu ya. Saya jualan cuma untuk Bogor doang. Usia, oke sudah. Nah kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada namanya penargetan terperinci. Nah ini juga yang menurut saya powerful di Facebook adalah ini. Kalau teman-teman ngiklan ya, ngiklan bakso, teman-teman mungkin bisa taruh di sini bakso gitu ya. Ada nggak? Kita lihat, oh nggak ada. Mungkin namanya bukan gitu, gini kali. Nggak ada juga. Masa nggak ada bakso sih? Oh nggak ada. Berarti kita cari yang lain. Kira-kira apa gitu ya? Oh kalau yang suka makan bakso biasanya dia suka minum teh juga gitu ya. Kita cari teh. Oh ada teh gitu ya. Nah misalkan restoran kita memang punya ciri khas ada teh yang sangat enak gitu ya. Maka teman-teman bisa klik teh gitu. Ini targetnya adalah 2 perumahan tadi usianya segini semua dan dia suka sama teh gitu. Nanti kita bisa, banyak yang bisa kita giniin ya. Cuma untuk video kali ini teman-teman nanti kita lanjut di video yang lain ya. Ini sudah cukup insya Allah membuka mindset buat teman-teman sekalian ya. Nah kalau pertanyaannya apakah bisa menjangkau wilayah tertentu saja? Bisa ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.